Oke guys, welcome to Cars and Conversation. Ini adalah seri di mana kita akan mengundang public figure dan BMW enthusiast untuk sharing tentang BMW kesayangan mereka. Dan hari ini kita lagi sama Feral. Halo. Ya, di sini kita kedatangan tamu spesial nih, Mas Feral Fadil ya. Sebelumnya thank you banget nih Mas. Thank you juga udah diundang ke sini. Jauh-jauh datang ke sini. Thank you. Untuk nyempetin waktunya. Ya Mas Feral ini mungkin buat yang udah kenal, Mas Feral ini terkenal sebagai pembalap nasional ya. Pembalap nasional, sering ikut ajang-ajang juga ya Mas. Yes, benar. Sampai sekarang masih aktif ya bro? Masih aktif, sampai sekarang masih aktif untuk ajang balap mobil ya. Iya. Ajang balap mobil. Tapi mungkin Feral sendiri tuh hampir sama eksisnya dengan mobilnya ya. Kalau bisa dibilang nih S92 paling eksis di Bintaro mungkin ya. Iya, kalau anak-anak stance pasti tahu. Iya, iya. Waduh. Kalau dengar S92 Bintaro pasti yang ini, nggak mungkin yang lain. Image-nya udah yang ini langsung ya. Iya, pasti yang ini. Berarti ini mobil sehari-hari lu ya bro? Ya tadinya sempat jadi mobil sehari-hari. Sempat jadi sehari-hari. Yes, tadi sempat jadi mobil sehari-hari, tapi karena kebetulan mobilnya gue lihat kayak kasihan banget ya, mobilnya udah kan karena udah beberapa yang gue modif, terus mobilnya kayak udah kurang layak untuk dipakai buat daily, jadi gue lebih prefer ini akhirnya dipakai lebih ke weekend aja sih, weekend car sih sebenarnya. Ya kalau lu pada bisa lihat juga, ini BMW-nya nggak standar. Yes, benar. Dari depan aja udah kelihatan. Mungkin bisa di-sharing sedikit, kira-kira modifannya apa aja nih? Oke. Modifan yang gue aplikasiin kepada mobil gue ini yang paling terlihat jelas tuh dari ini ya, dari body kit. Gue pakai body kit full M3 style. Oke. M3 style body kit. Ditambah beberapa aksen add-on carbon kayak front lips carbon, side skirt extension carbon, diffuser pakai Forstainer, Oke. sama ductile M performance. Oke, berarti nggak single tuner ya? Iya, single tuner benar. Belakangnya Forstainer, depannya M. Velg pakai? Velg pakai, saat ini gue pakai BBS CHR ring 19. Tapi biasanya kan hitam ya, BSCHR ya? Yes, awalnya emang velgnya warna hitam, tapi gue repaint ke warna gunmetal, gue minta gunmetal iya, karena dulu sempat pakai warna hitam, terus kayak lama-lama agak bosen ya, terus gue mikir kayak gimana caranya, ya Ini cenderung mati juga kali ya kalau mobil putih ketemu. ya karena kalau mobil putih ketemu hitam menurut gue jadinya kesannya jadi mobilnya galak banget. Gue lagi pengen ngincer mobilnya lebih kelihatan manis gitu, makanya gue pilih warna ini gitu ya. Kalau dari engine ada ubahan nggak bro? Mesin sih untuk yang ini sih nggak terlalu banyak, nggak ada ya, paling cuman di sistem knalpot paling ya. Exhaust doang ya? Exhaust system aja paling, sama replacement udara gue ganti pakai KNN. Udah itu aja sih paling sih. Berarti lebih ketampilan ya? Lebih ketampilan benar. Udah perfect sih, udah jangan diapa-apain lagi deh, udah bagus gitu. Velgnya pertamanya emang pakai BBS, emang suka BBS. Atau sebelumnya pernah cobain velg lainnya atau apa? Sebelumnya itu sebelum pakai BBS ini gue pakai Workmaster. Oh, sempat pakai. Gue pakai Workmaster. Ring 19 juga itu. Ring 19 juga. Sebenarnya velg mobil ini tuh itu lebih dikenal sama orang itu. Cuman karena gue lagi repaint untuk ganti warna sama beberapa partnya, jadi gue sementara gue pakai velg ini dulu, pakai BBS CHR dulu. Kalau kata orang lebih dewasa katanya. Lebih proper karena sama-sama Jerman. Yes, benar. Ini BMW pertama lu? Enggak. Ini BMW gue bukan pertama. Gue ceritain sedikit kali ya. Boleh. Gue ceritain sedikit kali ya. Mungkin sejarah BMW dari pertama sampai sekarang gitu. Pertama kali gue punya BMW atau gue pakai BMW itu BMW M46. M46 330i. Yang Berapa tuh, Mas? 2003. Tahun 2003. Saat itu gue beli mobilnya di tahun 2013. Jadi second ya? Ya second. Di tahun itu 330i tapi yang 4 pintu. Yang 4 pintu. Abis itu gue Yang 330i itu juga di modif mungkin mesinnya, mungkin iya, setelannya. kalau di situ di pas mobil itu di sektor mesin lebih dominan di sektor mesin dibanding mobil ini. Waktu itu gue masangin supercharge, active autowork supercharge. Nggak main-main nih. Iya. Active autowork supercharge. Abis itu untuk ECU sendiri udah di remap dari Active Autoworks juga. Udah ganti knalpot full system. Kalau yang ini kan nggak full system ya. Iya. Kalau itu udah full system dari header sampai straight sampai ke belakang udah ganti semua. Kalau itu emang judulnya lebih ke performance kalau pada saat itu. Feature performance-nya berarti. Yes, benar gitu. Lebih kencang juga dibanding ini berarti ya?
Yes, benar. Lebih kencang juga dibanding ini. Next apa? Setelah Abis M46 330 gue itu pakai BMW seri 1 yang 2 pintu. 125. 125. Tapi yang 3000. Jadi tuh yang masuk ke Indonesia itu ada beberapa 125. BMW 125 yang punya gue itu salah satunya yang 3000 cc. Gitu. Kode mesinnya sama persis sama ini. Sama yang ini. Sama persis. Oke. Ini kode bodi S92, yang seri 1 itu E82. L82 ya. E82, benar. Jarang ya itu mobil pasti ya. Nggak terlalu banyak, kata yang punya sebelumnya sih untuk yang 125 itu cuma ada 6 di sini. Waktu itu setelannya itu apa pas E82 itu masih ngincer performance atau mungkin udah pengen mencoba aliran lain seperti ini maksudnya ya? Oh iya. Kasih fotonya di sini ntar. Oke, ntar gue bakal kasih foto di sini. Oke, setelannya tetap mobilnya pendek dan rata-rata emang mobil gue, rata-rata semua mobil gue tuh pendek-pendek semua mobilnya. Tapi kalau yang itu pendeknya pendek ngebut jatuhnya gitu, pendek ngebut. Sahabat gesrot ya lu. Sahabat gesrot, benar. Tapi yang itu lebih fleksibel daripada yang ini. Iya. Cuman ini tetap fleksibel. Next apa? Setelah Next Seri abis seri 1 ini. Oh ini. Langsung ini. Langsung ini. Waktu itu bareng sebenarnya sih bareng, beda beberapa bulan. Terus gue ngambil ini. Ini 330 E92 ya. Tahun 2008. Jujur kalau menurut gue sih ini salah satu generasi yang paling ganteng sih. Yes, benar. Gue juga suka banget sih. Dari gue sendiri pun gue ingetnya S92 tuh NA terakhirnya BMW. Kalau buat untuk M3-nya. Yes, untuk M3-nya. Soalnya buat yang sekarang yang F80, yang D80-nya juga. Itu Soalnya sebenarnya dengar-dengar ada yang mau ambil M3 juga ya nih. rencananya seperti itu, maunya seperti itu. Oh, tunggu sampai ada dulu ya. Tunggu sampai ada Tunggu dulu. lagi mungkin. M3-nya mungkin S93, S92. Jadi gue kayaknya abis ini kalau emang dapat barangnya dan emang Cocok lah ya. cocok, gue bakal ngambilnya kemungkinan M3 S93. Tetap dengan body yang ini, tapi bedanya versi M dan convertible. Gitu. Itu tuh hitungan jari kali ya di Indonesia ya. Gila Itu sih. setahu gue di sini itu cuman ada, setahu gue ada 2 atau ada 4 gitu. Kemarin sebenarnya udah ada yang jual di sini. Iya. Tapi Cuman masih kurang serak sama barangnya, kurang serak sama barangnya, masih kurang. jadi yang satu lagi ya, kan ada 2 doang nih. Kayaknya mungkin 2 atau 3 lah ya. ya. Nih Mas Feral jadi punya yang 330 setelannya stand segini. Yang 335 yang mungkin lebih ke performance kali ya Mas. Iya, kebetulan gue juga ada 335 juga. Lagi nyari sih ya, lagi nyari S92. Itulah holy grail lah ya mungkin ya. Iya. Kayak waduh ini tuh mobil nggak ada yang punya lagi gitu. Benar Dan gitu. apa yang membuat lu sangat mencintai generasi seri 3 yang S92, S93, S90 Oh, di generasi dia ya? Iya. Seri 3-nya? dibanding yang lain? Nggak tahu ya kenapa ya, karena gue ngeliatnya mungkin di mata gue tuh ini mobil dibilang mobil modern banget enggak, dibilang mobil tua banget juga enggak. Kayak menurut gue bodinya timeless sih sebenarnya sih. Bodinya timeless. Timeless. Terus gue suka aja dari setiap sektor bodinya, gue ngeliat setiap kali gue ngeliat mobilnya senang aja gitu. Ya kayak misalnya lu keluar mobil, nengok dulu gitu ya? Yes, pasti. Gue sampai Iya, gue ngerti rasanya gitu. pas mau tidur aja, biasa gue ngeliatin mobil gue dulu. Gitu, nggak tahu gue suka aja gitu dengan bodinya. gitu Iya. Kalau ada jalan ada kaca gitu ya? Iya, Wah, itu gue paling suka. Atau enggak, gue paling suka tuh gini. Kalau misalkan gue sama teman-teman gue pada mau pergi kemana gitu ya. Lu tolong dong bawain mobil gue. Oh, Gue naik bisa mobil lo. diliatin. Kenapa emangnya? Kalau nggak mau bawa mobil sendiri, bukan lu suka bawa mobil? Nggak gitu. Gue pengen ngeliatin mobil gue lagi jalan. Itu gue paling suka tuh. Momen dimana ngeliat mobil kita lagi jalan, bener-bener lagi jalan. Itu rasa paling indah menurut gue sih. Untuk pertanyaan yang tadi, kenapa gue suka banget dengan kode body seri 3 yang S92? Salah satunya, pertama dia, tadi gue bilang bodinya timeless. Abis itu kenapa yang tadi ada yang bilang kayaknya kemungkinan bakalan ngambil M3-nya untuk nyari M3-nya, karena M3-nya dia tuh generasi terakhir yang mesinnya NA, naturally aspirated gitu. Dan kebetulan mesinnya V8. Last V8 M3 ya? Yes, benar. Belum ada M4 ya itu ya? Belum, pada saat itu belum ada M4. Dan itu menurut gue mesti punya gitu. Itu satu hal yang mesti gue punya gitu. V8 4000 cc ditaruh di bodi yang nggak terlalu besar, Iya. itu rasanya pasti. Bisa jadi investment juga kali ya?
ya nggak sih? Iya banget. Karena itu terakhir kan? Iya banget, iya banget. Hal yang ikonik juga mungkin buat BMW ya. Iya. Iya, benar banget. Nah, fun fact-nya tuh sebenarnya dream car gue bukan E92 malah. Apa tuh? Fun fact-nya tuh gue paling mobil impian gue yang sampai sekarang belum kesampaian dan gue terus ngejar. M46, Yes, M3. bener. Itu bener banget. Bener banget. Mungkin M3 CSL mungkin. Itu lebih parah. Ya, sebenarnya itu deh. Mobil yang sampai sekarang masih belum gue punya dan terus gue sampai kapan nggak tahu gue mesti punya mobil itu M3 M46 CSL. Fun fact-nya itu sebenarnya bukan E92. Tapi lu kenapa mau ngambil S93? Kenapa ngambil S93? Biar sama 3 biji gitu kan lucu ya mungkin ya. Jejerin gitu. Gue kenapa ya? Mungkin punya yang atapnya bisa kebuka. Salah satu gitu dari dulu gue salah satu dari dulu pengen punya BMW yang cabriolet. Dari dulu gue belum pernah punya BMW cabriolet, kalau nggak 4 pintu atau nggak 2 pintu coupe. Gue belum, dari dulu tuh pengen punya BMW yang cabrio, salah satu itu. Terus gue untuk kenapa gue punya beberapa ya 92 itu sebenarnya tuh tadi gue pengen ngelengkapin. Gue pengen ngambil S91-nya, ngambil S92 sama S93-nya. S91 berarti yang wagonnya tuh ya? S91 yang wagonnya. Tadi gue pengen ngelengkapin itu. Cuman karena S91-nya susah banget, lebih susah lagi daripada S93 barangnya. Di sini cuma masuk beberapa kalau nggak salah. Jadi gue mikir yaudahlah gue S93 dulu. Kalau misalkan ntar ada yang jual S91 baru deh. Tapi gue nggak ngerti ya, padahal tujuan gue tetap M3 M46. Bukan kesini tapi. Dari segi market price sekarang, misalkan nih M46 M3 yang tapi CSL tadi. CSL. Itu harganya sama yang S93 M3 harganya lebih tinggi mana kira? Harganya pasti jauh lebih tinggi M3 M46 CSL. Ada value tersendiri mungkin. Iya, karena itu yang gue dari dulu gue impiin itu varian CSL itu varian spesial dari BMW sih. CSL sendiri cuma diproduksi berapa 1.600 sampai 1.300 unit di dunia. Di Indonesia ada tapi? Di Indonesia ada, tapi yang masuk ke sini pun nggak resmi langsung masuk dari BMW Indonesia ya. Tapi di sini tuh ada importir umum yang masukin. Itu ada sekitar kalau nggak salah ada sekitar 3 atau 5 ya. Banyak juga. Nggak salah. Iya. Lumayan banyak. Sebenarnya banyak banget yang orang Indonesia yang pengen banget punya M3 M46 CSL. Tapi emang harganya pun kalau kita lihat di luar bener-bener nggak masuk akal. Perbandingannya, gue kasih perbandingannya sedikit ya. Perbandingannya di luar M3 M46 yang biasa itu di luar negeri itu harga udah mungkin 300 sampai 600 juta. Range di antara segitu, 400 sampai 600. Udah naik kan, udah mulai naik. Iya, udah mulai naik segitu, 400 600 M3 biasa. Sedangkan M3 CSL rumornya di luar itu harganya masih di atas 1,5 M. Wah, sampai Di sini luar bisa sendiri. 5 kali ya. Iya, pajak di sini sih gila banget. Gila banget gitu. Itu salah satunya sih. Ya semoga kekumpul lah as soon as possible. Nanti main kesini lagi jajarin ya. Pasti, amin. Secepatnya. Kembali ke mobil lu nih, mobil di belakang kita ini. Kan lu udah pakai lama nih, obviously kan. Lu ada nggak kayak momen-momen yang lu paling inget bersama mobil ini gitu? Momen-momen yang paling Lagi rame-rame, memorable lah. Kemana memorable lah ya. Setiap mobil kan ada pasti. Pasti punya kenangan tersendiri ya. Iya. Yang paling ada itu buat gue dari mobil ini tuh waktu itu, jadi gue dari kecil tuh punya cita-cita gue pengen pergi road trip pakai mobil mainan gue sendiri. Oke. Akhirnya dari awal gue main mobil, akhirnya baru mobil ini akhirnya Ke Bandung, dia yang Bandung road trip. enggak, akhirnya mobil ini bisa ngewujudin impian gue road trip dari Jakarta straight to Bali. Sampai Bali tuh ya? Sampai Bali. Bentar. Ini static kan mobil? Iya, static. Ke Bali? Bener, ke Bali. Gimana caranya bisa kayak gua iya. Sebenarnya setelannya Soalnya masuk ke showroom itu udah susah tadi lo kan? Iya, benar. Gimana sampai Bali? Gua nggak ngerti, coba gimana? Oke, ceritanya sampai Bali lumayan banyak perjuangannya. Tapi sebenarnya waktu ke Bali itu setelannya sama kayak gini. Tapi bedanya waktu itu gue lagi nggak pakai lips karbon ini. Oh iya, lebih tinggi dikit berarti. Lebih tinggi sekitar 1-2 jari lah, lebih tinggi. Tetep aja. tetap. Itu perjuangannya gimana ya kalau diceritain sampai ke Bali? Apa tuh perjuangannya? Lu bawa balok-balok lah. Jadi ini mobil kan emang mobilnya setelannya agak pendek kayak gini ya, pendek seperti ini. Akhirnya pas mau ke Bali, mobilnya gue naikin sedikit. Terus velgnya kan gue pakai ring 19. Iya. Waktu itu belum pakai velg yang ini, waktu itu masih pakai Workmeister. Iya. Ring 19.
Itu sampai akhirnya gue nyari satu set velg lagi, Meister lagi, tapi ring 18 untuk ditaruh di sini. Terus akhirnya mobil gue tinggiin sedikit. Itu H-2 sebelum berangkat ke Bali tuh. Covernya tinggiin ya? Nah, kalau covernya dinaikin sedikit karena cuma bisa naikin sedikit. Terus gue masukin velg Meister gue yang baru gue ambil, yang ring 18. Itu gue setup MIT sampai gue beli. Terus gue mikir kan, momen-momen kayak gini tuh kayaknya nggak bakal sering terjadi gitu. Dalam waktu setahun 2 tahun tuh nggak bakal sering terjadi kan. Terus gue mikir gimana caranya gue kesana tapi pengen langsung pol gitu, langsung ya udah sesuai dengan kemauan gue. Karena pasti foto-foto juga kan? Yes, itu yang gue incar, benar, konten itu. Ya konten, duit program ya. Tapi nggak mungkin kalau gue masang velg yang biasa gue pasang itu buat perjalanan dari Jakarta sampai Bali itu nggak mungkin. Karena velgnya terlalu kurang memenuhi lah. Kalau untuk jalan-jalan, kan? Ya pasti gesrot-gesrot mulu. Terus ya itu kan velg tripis, udah di velgku udah pendek chamber gitu kan. Akhirnya gue mikir gimana caranya nih. Akhirnya gue bawa satu mobil gue satu lagi untuk bawa satu set velg gue beserta dongkrak buaya dan kawan-kawannya. Sampai gue yang jadi pertanyaan buat orang gini, terus gimana? Biasa tuh orang kalau nanya ke gue gini, terus emang masuk kapalnya lu nggak ribet? Iya. Itu sih yang selalu dipertanyakan orang-orang. Itu awal gue mikir, waduh gimana nih ya naik kapal ya. Nah akhirnya udah gue bener-bener well prepare dari rumah. Gue sampai akhirnya bawa balok kayu. Bawa balok kayu. Iya biar akhirnya gue bener-bener satu mobil gue bener-bener buat barang mobil ini. Velg satu set 4 piece tuh, dongkrak buaya, jack stand, kunci roda, sampai balok-balok kayu semua gue bawa dari rumah semua sampai ke Bali. Semua itu demi ke Bali itu ya? Ya semua itu demi ke Bali. Mimpi lu dari kecil? Iya karena gue emang punya mimpi itu. Gue pengen ke Bali, naik mobil gue yang menurut gue proper. Akhirnya udah bisa sampai Bali. Di jalan sih ada trouble, cuman nggak terlalu signifikan sih. Gitu. Nanti ada foto-fotonya kali ya pas Feral pas sudah nyampe Bali. Iya, ntar gue ini kita bakal taruh di sini kali ya fotonya. Boleh. Nggak usah ngomongin nggak usah ngomongin mobil yang gini lah, mobil standar aja. Kalau sedan udah serem nggak sih ke Bali? Pasti ada sebenarnya sih iya, sebenarnya ada aja karena kan itu perjalanan jauh banget ya, dan nggak semuanya jalur tol semua ya, bakal tetap ada lintas gitu. Cuman gimana dong? Menurut gue, iya itu impian lu gitu ya. Iya itu apa ya? Itu udah resiko gitu. Gue memilih memodifikasi mobil gue dengan aliran seperti ini, tapi gue tetap memaksakan impian gue untuk ke Bali dengan mobil standar kayak gini. Menurut gue udah sebuah resiko gitu. Iya. Dan mobilnya itu nggak ditowing ya, mobilnya nggak sama sekali nggak ditowing. Bener-bener dari Jakarta, baliknya akhirnya ditowing. Apa? Perlu diingat ya, Mas Feral nih juga dengan setelan mobil kayak gini udah ngerti ya Mas, mungkin ya sama konsekuensinya. Udah ngerti banget, udah paham banget. Polisi tidur udah hatam lah ya. Udah hatam, itu wajib dihafalin kalau kayak gitu. Jakarta gitu, mau lewat mananya udah. Karena gue ngerti gini, mobil yang pakai air suspensi itu nggak selalu bisa dilihat semenarik itu. Karena setiap mobil yang pakai air suspensi itu rata-rata pas begitu mereka lagi jalan mereka bakal naikin. Oh bener, iya. Jadi apa looks-nya tuh menurut gue kurang suka gitu. Gue pengen mobil gue lagi posisi apapun dimanapun itu ya mobil gue begitu gitu. Gue lagi parkir lagi jalan begitu terus. Pertama itu. Tapi emang sih kedua jadinya kalau misalkan mobil nggak pakai airsus kayak gini jadinya emang sedikit agak ribet dibanding mobil yang pakai airsus. Tapi itu udah konsekuensi gitu loh. Dan menurut gue untuk mobil ini sekarang saat ini sih gue nggak ada kesulitan sama sekali ya. Maksudnya untuk sampai sejauh ini gue pakai mobil sependek ini gue belum merasa ada kesulitan sama sekali. Karena cuman ini dong sih paling kayak misalkan gue mau keluar hari ini nih, gue mikirin nih, gue mau kemana ya hari ini? Iya bener. Rutenya gue mesti tahu dulu. Jangan percaya Google Maps ya. Iya, rutenya kemana? Misalkan, ke daerah Bintaro, terus ke sini, terus bakal ke daerah Senopati gini. Oh, aman nih, menurut gue oke. Sebenarnya nggak hafal rutenya juga bukan nggak hafal sih. Kalau misalkan tiba-tiba, yang ribet itu kalau misalkan tiba-tiba meleset, tiba-tiba mau ke sini. Cuman paling itu ribetnya pas mau parkir aja sih paling. Gitu, udah itu doang sih paling. Iya. Mobilnya masih tetap bisa dibawa ngebut oke, dibawa santai oke. Ya worth it nggak worth it tergantung lu nya juga kan ya. Iya, bener. BT Spain lah, BT Spain. Iya. Nah kalau dari line up BMW yang baru-baru nih, misalkan seri 3 G20, lu udah pernah punya experience nyobain atau
Punya nggak? Untuk G20 berarti seri 3 yang paling baru ya? Itu kalau gue sendiri sebenarnya belum, gue pribadi belum. Tapi ada salah satu keluarga gue kebetulan udah ada yang pakai sih. Seri 320. Seri 320 tapi kodenya yang G21. Oh, yang Oh, wagon tuh, ya? Yang wagonnya benar, yang Wah, versi itu wagonnya. keren-keren, iya. Iya. Nah, gimana menurut tuh dibanding yang model-model lama, apa yang kira-kira beda gitu? Pertama udah pasti jauh lebih modern. Iya. Even itu di interiornya atau di eksteriornya lebih modern. Benar. Terus dalamnya untuk interior sendiri sih user friendly banget ya. User-friendly. iDrive 7 ya? Habis itu gue juga salah satunya gue suka speedometernya sih. Lebih udah LCD soalnya kan ya, udah LCD. ya, digital gitu dia. Kalau di Snapgram keren ya? Iya, benar. Kalau Snapgram keren, benar. Nggak kayak seri 3 soalnya, dalamnya nggak kayak seri 3 gitu. Sama apalagi teknologi sih, yang gue beberapa teknologi yang gue suka kayak apa tuh ya? Grillnya tuh gue suka katanya yang bisa buka tutup Iya, itu tuh. Ya, active kit grill itu. Aktif. Jadi, dia tuh grillnya ngedeteksi kecepatan mobil sendiri tergantung pemakaian dari penggunanya. Misalnya lagi lari sekitar di atas 100, gitu, grillnya tuh bisa ngebuka sendiri dia dengan tujuan untuk mendinginkan mesin. Jadi airflow ke mesin lebih Lebih baik ya. lebih baik. Oh berarti itu otomatis? Otomatis dia nggak perlu pencet. Nggak perlu pencet dia otomatis. Udah otomatis. Oh tergantung kebutuhan, benar tergantung kebutuhan lah ya. Yes. Oh gitu, oke. Di 320 juga udah ada, di 330 juga udah ada. Sama apa? Lampu ya? Lampunya Oh iya, BMW Laser Light itu. laser light. Laser Wah, Light namanya. itu ya the best in the industry lah. Tuh, Iya. lampunya tuh bisa sampai gila berapa ratus meter. 500 sampai 600 500-600 meter? 600 meter. Dan nggak nyilauin orang ya, karena Nah, lain orang. apa? Auto dimming kan. Auto dimming. Karena istilahnya misalnya lo lagi si mobil Papasan tuh ya? deteksi gitu, jalanannya gelap. Ya, Dia Otomatis. papasan sama mobil yang dari arah lawan. Dia otomatis istilahnya apa ya? Kayak ngebelah sendiri gitu. Iya, Untuk ngedetect supaya pengendara lainnya tuh dia nggak si lawan, akhirnya ditutup lagi. Itu auto dimming kayak gitu ya? Auto dia, Wah, itu BMW Laser Light. oke banget ya. Oke. ya kalau mau test drive bisa. Waduh. Boleh. Ya, siapa Boleh tahu sih. mau seri 3 yang sedan, G20, terus ada juga yang wagon. Wah, Mungkin Mas Feral lengkap. mau coba yang seri 5-nya nih. Dari tadi udah pernahnya coba seri 3, mungkin seri 5-nya belum pernah coba nih. Lengkapin lah koleksi Seri lo. lima. Waduh. Seri 1 sampai seri 8. Seri 5 yang terbaru tuh kode bodi apa ya? G30 dia. G30. G30. Menarik ya. Nah, kalau misalkan ada yang pengen nyari seri 3 baru, bisa langsung aja klik link di description ya. Ya, itu aja buat Cars and Conversation kali ini. Thank you banget Mas Feral udah Thank you, datang ke Mas. sini, sharing-sharing. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Iya loh kita yang makasih. Subscribe, cek nanti kita bakal undang orang-orang keren lagi di masa depan. Follow Instagramnya Feral nih, follow Instagram Besinda juga. Oh, follow Instagram Feral dikit lagi udah 100k ya? Iya. Dikit lagi. Bener, dikit lagi. Instagramnya nanti ada di bawah. Ya, ntar bakal lihat di bawah. Ya, oke itu aja guys. Thank you. See you next time.